Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang dirilis tahun 2001 yang menceritakan tentang seorang pemuda yang mempunyai pekerjaan sebagai pengantar mobil yang oleh pekerjaannya membawa mobil ke salah seorang pemilik tak sengaja bertemu dengan salah seorang pemburu vampir. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. Awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang berlumuran darah, namun sedang mengingat semua kejadian kelam yang dialaminya. Inilah The Four Second. Cerita bermula dari perkotaan yang ramai. Terlihat seorang pria yang kita sebut saja Shane, yang merupakan karyawan di salah satu perusahaan finance, sedang ingin mengunjungi kakaknya di daerah Miami. Dia pun meminta izin pemilik perusahaan yang sekaligus ingin mengantar satu mobil milik kostumer yang jaraknya berdekatan dengan rumah kakaknya, termasuk juga untuk melewati 1 minggu waktu cutinya. Selanjutnya, terlihat Shane yang sedang menikmati masa liburnya di jalanan menuju ke Miami. Sempat mendapat tawaran dari cewek gadis untuk berpesta menikmati balapan The Big Bob Dog. Padahal dia sedang ingin sekali. Tapi karena tugas, dia mengurungkan niatnya tersebut. Sampai kedua gadis tersebut menghilang di tengah jalan padang tandus, yang membuat mobilnya hampir mengalami kecelakaan karena bannya yang bocor. Berlanjut di tempat reparasi ban, yang mana karena mengalami pelek pecah, diharuskan dia harus menginap, menunggu untuk 1 hari karena mekanik yang memperbaiki mobilnya kekurangan bahan untuk perbaikan. Dia pun menginap di hotel lokal tempat tersebut. Di malam hari, dia sempat melihat mobil asing yang menginap juga di kamar sebelah, di balik kamarnya. Namun terdengar seperti suara sedang berpesta, Risom. Dan dia mencoba menguping, tapi terdengar seperti suara penganiayaan. Karena dia merasa biasa saja, dia melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, dia yang terbangun segera bergegas berangkat untuk pergi ke tempat kakaknya. Nice ride. Where you headed? Tiba-tiba saja didatangi seorang pengembara yang bernama Nick. Ingin sekali menumpang mobil Shane yang akan berangkat ke Miami, namun harus melewati kota tujuan Nick yang berada di Houston. I'll pay for gas. Karena Shane butuh teman ngobrol, dia pun mengizinkan Nick untuk naik bersamanya. Di perjalanan, mereka membicarakan tentang pekerjaan sampingan Shane, yaitu sebagai pembuat cuplikan film. Keisengan Nick yang tak sengaja membuang kaleng bir ke arah polisi membuat mereka dikejar sampai Shane ditilang. Di malam hari terlihat mereka yang mencoba mampir di toilet umum, tetapi ketika akan berangkat terlihat 4 orang pemuda ingin meminta bantuan. Keempat itu dipimpin oleh Kit, yang kendaraan mereka mengalami shock aki. Terlihat Nick yang nampak berhati-hati karena keempat orang tersebut nampak sekali mencurigakan. Setelah selesai membantu, mereka segera beranjak dari tempat tersebut. Tetapi keempat orang tersebut mengetahui tentang Nick yang adalah pemburu vampir. Scene berlanjut di restoran lokal yang mengharuskan mereka makan lalu mencari hotel untuk menginap dan akan melanjutkan perjalanan besok. Tetapi tak disangka terlihat seorang gadis cantik yang membuat Shane tertarik karena gadis itu memang cantik. Tetapi dia menghilang, membuatnya penasaran dan menemukan gadis tersebut di luar, namun terlunta-lanta tanpa arah tujuan.
Tiba-tiba saja dia seperti kejang-kejang tanpa alasan. Hey, look at her, she's shaking. Mereka pun langsung membawanya ke kamar hotel. Lalu Nick langsung memberikan pertolongan pertama dengan membuka bajunya untuk mencari bekas gigitan vampir yang ternyata berada di atas serambi lebitnya gadis tersebut. Mereka pun langsung bergegas memberikan pertolongan untuk mendinginkan suhu tubuh gadis tersebut. Di tempat lain terlihat beberapa remaja yang sedang berpesta. Tiba-tiba saja didatangi 4 orang tadi dan langsung mencabik-cabik mereka dengan brutal. Kembali ke posisi Shane di hotel, gadis yang bernama Megan tersebut tiba-tiba saja sadar dan mengingat semua kejadian yang dialaminya. Nick segera menenangkannya yang ternyata gadis tersebut yang kita sebut saja Megan sudah terinfeksi virus vampir dan sempat menggigit Shane. Pada saat itu Nick langsung menceritakan tentang siapa dirinya dan apa yang dia lakukan termasuk virus vampir yang sudah merajalela, yang dimana dia sebenarnya pemburu vampir. Ketika Shane merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, Nick langsung menceritakan tentang virus yang merasukinya hanya akan hilang jika mereka menghabisi sumber utama, yaitu Kit, yang merupakan otak yang terhubung ke semua vampir yang pernah digigitnya, termasuk Megan. Dan Shane pun lemas setelah itu. Sempat terdengar suara mobil milik Kit dan rekan-rekannya yang tiba membawa seorang korban lagi dari tempat yang mereka serang tadi. Tetapi karena Nick tidak mau posisinya ketahuan, dia hanya menunggu di kamarnya. Keesokan harinya, Shane yang tersadar melihat Nick yang tidak tidur semalaman hanya menjaga mereka. Terus Nick langsung bercerita mengenai vampir. Tetapi Shane tidak percaya. Dan untuk meyakini Shane, Nick langsung keluar mengajaknya untuk membuktikan. Tiba-tiba seorang vampir menyerangnya dan Nick langsung menyelamatkannya. Mereka pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah sopir tersadar, langsung menjemput mereka dan langsung pergi mengejar Nick dan Shane. Because you can only kill the Forsaken on hallowed ground. Selanjutnya di posisi Nick dan Shane yang dimana mereka menuju ke tempat suci untuk menghabisi Forsaken, yaitu Kit. Mereka pun mampir sebentar di sebuah restoran dan Nick menceritakan tentang kisah vampir yang hidup setelah Perang Prancis yang oleh serangan Turki, pasukan Prancis tewas tetapi meninggalkan 9 orang yang hidup, namun harus bertahan hidup dengan meminum darah rekan mereka yang telah meninggal. Dari situlah awal mula vampir muncul, menurut film ini ya, bukan versi film lain. Setelah selesai berbincang, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja, dari belakang muncul Forsaken dan menakut-nakuti mereka, membuat Megan tersadar dari tidurnya. Terjadi kebut-kebutan di jalan raya. Dengan skill menyetir yang mumpuni dari Shane, mampu meloloskan diri sebentar saja. Namun ketika mereka lengah, Megan berencana melarikan diri. Tiba-tiba saja, Kit dan kawan-kawannya kembali dan menembaknya. Tetapi Nick dan Shane mampu meloloskan diri. Berlanjut di mana terlihat mobil mereka yang sempat terkena tembakan tadi mengalami tangki bocor, sehingga memaksa mereka untuk mencari tangki berisi bensin. Tiba-tiba saja mereka ditinggal Megan yang tersadar dan langsung membawa mobil dan meninggalkan mereka. Di tempat lain, yaitu di tempat Kit, yang terlihat mereka mendapatkan mangsa baru untuk dimakan, sekaligus mengambil mobil mereka untuk langsung mengejar Shane dan Nick. Kembali ke posisi Nick yang sedang berjalan bersama Shane, sembari membawa bensin. Sempat mobil yang dikendarai oleh Megan yang mogok nampaknya kehabisan bensin, ditinggal Megan. Mereka langsung mengisi bensin dan melanjutkan perjalanan.
namun sempat melihat Megan yang kelelahan karena berjalan jauh. Tetapi di belakang terlihat lagi mobil kawanan Kit dan sempat melihat mereka. Terjadi pengejaran lagi di antara mereka. Sampai Shen ingin memainkan permainan siapa penakut yang ternyata kedua mobil milik Kit menghindar dan langsung mengejar mereka. Hingga di ujung jalan raya yang terhalang oleh alat besar, yang ketika Shen mampu terobos, sopir Kit tidak mampu melewati hingga meledak. Shen mampu lolos kembali, tetapi hanya sementara. Kit akan terus memburu mereka. Hingga tiba di sebuah rumah yang terlihat kosong untuk mencari tempat sembunyi. Tetapi tiba-tiba ternyata seorang mami dari rumah tersebut yang merasa prihatin dengan Megan yang terlihat sakit dan mengizinkan mereka masuk. Di dalam terlihat Shen yang merasa sangat sakit meminta koktail untuk meredakan rasa sakitnya. Sean, the cocktail doesn't always work. Tetapi Nick tidak mengizinkannya. Tiba-tiba saja si mami turun setelah selesai merawat Megan dan bertanya tentang apa yang terjadi pada Megan. Tetapi mereka menyembunyikan. Dan tiba-tiba saja Megan mengingat lagi kejadian keji yang dialaminya. Dan tersadar lagi, membuat Kit langsung terkoneksi lagi dengannya dan menuju ke tempat tersebut. Tiba-tiba saja Kit sudah berada di luar dan menembaki mereka. Dan memaksa mereka untuk keluar. Dan ketika Jim, kaki tangan Kit masuk, langsung menembaki Nick. Tetapi Nick mampu membalas tembakan Jim. Jim jatuh tapi masih bisa selamat. Nick yang melihat Kit menembak sembarangan langsung melumpuhkannya. Tiba-tiba saja Kit dan Shen berhadapan 1 lawan 1. Let's see what you got. You're gonna be my new day driver and bring it around. Karena Kit tidak bisa dibunuh hanya dengan peluru dan Shen kalah. Ketika Kit sedang mencari Megan, Shen yang belum mati langsung menabraknya. Hingga terlihat matahari yang akan muncul. Dan lenyaplah sudah Kit karena tidak bisa bersembunyi dari matahari. Dan musuh pun selesai. Di akhir film terlihat mereka yang keluar dari rumah tersebut dan menuju ke rumah sakit. Dan hilanglah semua kutukan vampir di tubuh Shen dan Megan. Dan film pun tamat. Akhir kata, Pakatuan Pakalawiran yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.